Tahukah Anda bahwa di Kabupaten Karawang banyak cerita dari kerajaan-kerajaan terdahulu? Mungkin orang asli Karawang pun masih sedikit yang mengetahui. Salah satunya adalah makam keramat Lewi Goong. Makam keramat Lewi Goong terletak di sebelah timur kota Karawang, tepatnya di Desa Cimahi. Mari kita ulas sedikit dari sekian banyak cerita dari masyarakat sekitar. Pada tahun 1624 Raja Sumedang Larang, Rangga Gempol Kusumah Dinata wafat. Sebagai penggantinya Sultan Agung dari Kerajaan Mataram mengangkat Rangga Gede, putra Prabu Geusan Ulun, dari istri Nyimas Gedeng Waru dari Sumedang menjadi raja di Sumedang Larang. Rangga Gempol II. Putra Rangga Gempol Kusumah Dinata yang mestinya menerima tahta kerajaan, merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Banten agar dapat menaklukkan kerajaan Sumedang Larang. Dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedang Larang akan diserahkan kepada Sultan Banten. Sejak itu banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah pimpinan Pangeran Pager Agung, dengan bermarkas di Uduk-Uduk. Uduk-Uduk sekarang menjadi satu kampung di Desa Mulya Sejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Pengiriman bala tentara Banten ke Karawang dilakukan Sultan Banten bukan saja untuk memenuhi permintaan Rangga Gempol II, tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan Banten yang telah dikuasai oleh Kompeni Belanda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram. Bermula dari sini kisah makam keramat Lewi Goong dimulai. Tahun 1624 Sultan Agung mengutus Surengrono atau Pangeran Arya Wirasaba berangkat ke Karawang atas perintah Kerajaan Mataram dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Mempersiapkan logistik dengan membangun gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Karawang. Lalu Pangeran Surengrono atau Pangeran Arya Wirasaba di Banyumas meninggalkan 300 prajurit dengan keluarganya untuk mempersiapkan logistik dan sebagai penghubung informasi ke Kerajaan Mataram. Dari Banyumas perjalanan dilanjutkan dengan melalui jalur utara melewati Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, Ciasem. Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit dengan keluarganya. Kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang. Setibanya di Karawang, dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Pangeran Surengrono atau Pangeran Arya Wirasaba menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di Uduk-Uduk mempunyai pertahanan yang sangat kuat. Karena itu
tentu perlu diimbangi dengan kekuatan yang memadai pula. Langkah pertama yang dilakukan Pangeran Surengrono atau Pangeran Arya Wirasaba di Karawang adalah dengan membagi 300 prajurit untuk menempati 3 desa. Desa pertama adalah Desa Waringin Pitu, yang sekarang berganti nama Teluk Jambe. Disiapkan 100 prajurit dan keluarganya. Dan di desa ini dijadikan pusat markas besar kekuatan Pangeran Surengrono atau Pangeran Wirasaba. Desa kedua Desa Parakan Sapi di Kecamatan Pangkalan. Disiapkan 100 prajurit dan keluarganya juga. Lalu sisanya 100 prajurit dan keluarganya ditempatkan di Desa Adiarsa. Sekarang termasuk di Kecamatan Karawang. Dijadikan pertahanan yang ketiga. Pangeran Arya Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakannya ke Kerajaan Mataram. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, sehingga membuat Raja Mataram Sultan Agung marah. Dan mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Pangeran Arya Wirasaba gagal. Lalu pada tahun 1632, Raja Mataram Sultan Agung mengerahkan pasukan kembali yang dipimpin Pangeran Wiraperbangsa dari Kerajaan Galuh dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya menuju Karawang. Sama seperti Pangeran Wirasaba, adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Kerajaan Banten. Tugas yang diberikan kepada Pangeran Wiraperbangsa dapat dilaksanakan dengan baik. Dan hasilnya dilaporkan kepada Sultan Agung. Atas keberhasilannya, Pangeran Wiraperbangsa oleh Sultan Agung dianugerahi jabatan wedana setingkat bupati dan diberi gelar Adipati Kertabumi III, serta diberi hadiah sebilah keris yang bernama Karo Sinjang. Setelah penganugerahan gelar tersebut yang dilakukan di Kerajaan Mataram, Pangeran Wiraperbangsa bermaksud akan segera kembali ke Karawang. Namun sebelumnya beliau singgah dulu ke Kerajaan Galuh untuk menjenguk keluarganya. Atas takdir ilahi beliau wafat di Galuh. Lalu jabatan bupati di Karawang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singaperbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun 1633-1677. Akan tetapi Pangeran Wirasaba enggan pulang ke Kerajaan Mataram dan merasa nyaman di Karawang. Lalu dijadikannya Leuwi Goong tempat peristirahatannya. Ada hal yang menjadi keajaiban di makam keramat Leuwi Goong, yaitu dari zaman dahulu sampai sekarang pepohonan di sana sangat rindang dan besar. Juga pohon yang tidak bisa dipeluk, karena sangat besar sekali dan menjulang tinggi. Itu bukti bahwa Pangeran Wirasaba sangat mencintai alam.
tempat peristirahatannya sampai sekarang masih dijaga makhluk astral yang tidak kasat mata. Suasana tahun 1600-an Masehi masih sangat berasa di sana. Dan sekarang makam keramat Lewi Goong masuk ke cagar budaya Kabupaten Karawang. Dan banyak diziarahi setiap malam Jumat Kliwon. Terima kasih sudah menonton. Mohon bantu subscribe, like, dan komennya demi berkembangnya channel Sinas TV.